Ya dengar-dengar orang tua Haliza ini mualaf ya? Oh ya, betul-betul. Ya, mak ayah saya dua-dua mualaf. Oh, ayah ibu. Ya, ayah ibu mualaf. Dikutip dari kanal YouTube Vertizon TV Podcast, Haliza, seorang mahasiswa asal Malaysia, menceritakan pengalamannya kuliah di Indonesia, tepatnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa ia dipilih oleh kepala sekolahnya di Madrasah Al-Quran untuk melanjutkan studinya di Indonesia. Meskipun ada banyak pilihan universitas di Indonesia, dia memilih UIN Sunan Kalijaga. Kita kedatangan teman kita dari negeri jiran loh. Kita kenalan dulu yuk. Teman kita dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan dulu, siapa namanya ya? Ya, nama saya Nurhalisah binti Muhammad Fadil. Dan bisa dipanggil Haliza. Aku panggil apa nih, Mbak aja atau? Panggil aja Mbak. Oh, Mbak, tapi ya. biasanya ya. Kalau di Malaysia itu Mbak itu biasanya sebutannya gimana ya? Iya. Kalau di Malaysia itu panggilannya Cik. Oh, Cik ya. Tapi sebenarnya ada dua. Adik bisa, kakak bisa. Itu bergantung kepada yang tua atau yang muda. Tapi biasanya kalau kita ini saling nggak kenal umur ya, panggil aja Cik. Oh, ya. Cik. Jadi Ya. Cik aja ya. Ya, Cik aja. Cik Haliza gitu ya. Ya, Oke. benar. Cik Haliza ini kuliah di sini ya, di Jogja ya? Iya betul, saya kuliah di sini. Oh. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di UIN, Iya. Masya Allah. Oh ya, kenapa ya? Alasan Cik Haliza ini kuliah di Indonesia dan terutama memilih Jogja itu kenapa sih? Nah, ini ada banyak sebabnya ya. Tapi ada juga sebab khusus. Ya, sebab khususnya pasti karena kami itu dihantar sebenarnya daripada Madrasah Al-Quran Bintulu ya. Kami dihantar oleh kepala sekolah kami. Memang dihantar langsung ke UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pilihannya itu tidak cuma satu di Indonesia, tapi banyak UIN. UIN Sunan Ampel, UIN Bandung, UIN Surabaya ya, Sunan Ampel juga ya. Dan yang terakhir ini UIN Sunan Kalijaga. Oh, di UIN Sunan Kalijaga ya. Ya. Alasan Haliza memilih Jogja adalah karena dia diutus langsung oleh Madrasah Al-Quran dan UIN Sunan Kalijaga memiliki program yang disetujui oleh Malaysia. Meskipun mendapat beasiswa, Haliza menghadapi tantangan seperti biaya tinggi untuk kos-kosan, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Namun, dia mendapat dukungan dari keluarganya, meskipun awalnya orang tuanya ragu dan meminta agar dia tidak kuliah jauh-jauh. Kami ya memang kuliahnya bukan sendiri, tapi memang ada persetujuan antara UIN dan madrasah. Ya, kami itu dihantar itu karena UIN itu memang diluluskan Malaysia. Ya, dalamnya ada kos yang diluluskan Malaysia ataupun jurusan diluluskan Malaysia. Nah, kalau terkait beasiswa ya pasti kami akan diberikan kerana kami itu belajar agama. Ya, apalagi di tempat kami ya, Sarawak itu mengutamakan agama Islam, jadi pasti akan diberikan beasiswa. Jadi nggak terlalu sulit untuk mendapatkan beasiswa ya? Atau ada tantangan tersendiri? Alhamdulillah tidak sulit untuk mendapatkan beasiswa, tapi pastinya ada tantangan ya. Yang pertama, kosnya untuk ke Indonesia itu sangat mahal ya, apalagi dekat dengan tarikh visa yang diluluskan. Ya, jadi kalau di sekitar bisa disebutkan harganya ya lebih kurang dalam 3 juta untuk ke Indonesia sahaja. Tapi belum lagi untuk daripada Sarawak ke Kuala Lumpur. Sarawak Kuala Lumpur belum lagi kira 1 juta. Gitu. Nah, jadi bukan saja kos pengangkutan, tapi kos lain juga seperti kami harus kontrakan ya, kontrak lagi langsung lepas itu pertukaran visa ke KITAS itu membutuhkan uang yang tinggi. Kalau setahun ya ada nilai tersendiri. Perkiraan 2.5 juta. Ya, betul 2.5 juta. Ya, dan begitu. itu ditanggung sendiri ya? Ya, terpaksa menggunakan bantuan daripada lain mungkin, dan saya sendiri dibantu oleh abang saya. Oh ya, Masya Allah. Insya Allah ada rezekinya ya. Insya Allah ada rezekinya juga ya. Oh ya, terkait persetujuan orang tua, apakah sulit atau malah keluarga mendukung? Ya,
Itu mantap soalan itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Soalan itu sudah sering kali saya dengar dan sedangkan orang Malaysia sendiri bertanya kenapa saya bersetuju dan kenapa, bagaimana orang tua saya setuju kan. Yang persetujuan daripada orang tua itu ya pasti membutuhkan persetujuan sangat lama. Lagi-lagi tempatnya jauh. Iya. Tidak dekat. Biasanya kalau kuliah tuh di Malaysia saja, okey mereka biarkan, tidak ada masalah. Boleh pulang, mereka pun boleh pergi ke sana. Tapi di sini, ya pasti kan perbedaan beda kan. Ke sini tuh harus punya tantangan untuk ke sini. Misalnya harus punya pasport gitu. Nah kalau orang tua tuh nggak punya pasport kan, ya harus butuh uang kalau mau ke sini. Nah langsung kalau orang tua itu kan mereka itu ya pertama kali memang ambil masa untuk bersetuju. Apalagi mereka sering berkata begini ya, janganlah kuliah jauh. Sedangkan universiti di Malaysia juga banyak. Kenapa last pilihannya di UIN pula? Memang mereka akan pertanyakan lagi-lagi ibu bapa. Waktu saya sebelum saya ke Indonesia tu, sebelum saya ke Yogyakarta, mak sampai berkata begini tau. Dia kata tolonglah jangan pergi, mamak merayu. Dia kata begitu kan. Tolonglah sebab siapa nak teman mamak, siapa lagi kawan dengan mamak kan, begitu kan. Sampaikan saya kata bagaimana saya nak luahkan sebab tekad saya nak tuntut ilmu ini tidak sebatas itu sahaja. Saya teringin nak bagi tahu begitu, tapi kita sulit nak fahamkan dengan orang tua sendiri kan terkait benda tu. Tapi alhamdulillah setelah dibahaskan dan dikabarin oleh kepala sekolah saya sendiri di Malaysia tu, dia yang nasihat ke ayah saya bahawa peluang hanya sekali. Dia bilang begitu kan, peluang tidak buka lagi kan. Jadi harus manfaatkan peluang ini. Jadi kepada ibu saya juga, dia memang mendengar. Dia dengarkan nasihat kepala sekolah saya, tapi tidak semudah ayah saya. Tapi alhamdulillah saya pergi saja. Saya cakap saya terpaksa pergi, saya kata gitu sebab saya harus ikut haluan yang saya nak. Saya kata kerana tekad ilmunya tu yang saya nak gitu. Jadi dengan pasrahnya mak saya kata apalah pergi saja. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah. Ya. Ada prosesnya ya. Harus proses. Sedangkan kalau di Malaysia, di Indonesia juga, kami sering call, kata pulanglah begitu kan. Jadi ya ada berat hati di situ. Sangat-sangat berat. Ya. Tapi insya Allah akan kasih jalannya. Iya betul. Karena tekadnya Haliza ini masya Allah besar ya. Iya betul. Oh ya, dengar orang tua Haliza ini mu'alaf ya? Oh ya betul. Ya mak ayah saya dua-dua mu'alaf. Oh ayah ibu. Ya ayah ibu mu'alaf. Ya, apakah nama orang tua sebelum dan setelah mu'alaf masih sama? Mak ayah saya tidak. Tapi kalau orang panggil memang pakai nama yang dulu. Nama ayah dengan mak tu ditukar. Ya, tak tahu mungkin atas sebab tertentu. Ya, nama mau disebutkan nama mak ayah saya? Boleh. Okey. Waktu non muslim nama ayah saya Minggu Anak Malang. Tapi ditukar, setelah ditukar kepada Islam, convert to Islam, nama dia Muhammad Fazil bin Abdullah. Masya Allah. Ya, nama ibu pula. Nama ibu dia ada binti ya. Ada binti. Kerana mak saya daripada Makassar. Oh Makassar. Ya. Masya Allah, masih Indonesia juga ya. Dan nama dia Agustina binti Limbong. Itu nama non muslim dulu Tapi sekarang ditukar tapi setelah Islam. Memang masuk sekarang. Setelah Islam itu namanya Nuriyah binti Abdullah. Ya, dua-dua berbinti dan bin Abdullah ya. Masya Allah. Makanan favorit Haliza di Jogja adalah ayam geprek yang dibuat oleh Bapak Dwi dan Ibu Emi. Dia juga mencoba makanan yang unik di Indonesia, seperti lontong isi daun aram-aram. Selama di Indonesia, pengalaman paling berkesan baginya adalah bertemu dengan dosen dan teman-teman Indonesia yang memiliki adab dan budaya yang berbeda. Dia juga mengunjungi tempat wisata seperti Candi Borobudur, Gunung Kidul, dan Gunung Merapi.
Ya pastinya yang pertama berjumpa dengan para dosen dan teman-teman Indonesia yang lain, karena adab dan budayanya, wah sampai saya susah mau berkata sekasar, suka nak ngungkap, kayak saya takut nak mengeluarkan kata-kata daripada mulut saya sendiri, takut yang apa mungkin mereka terasa, tapi sebenarnya tidak, itu biasa saja kan. Tapi kalau saya sendiri pun tahu bagaimana cara ukapan saya sendiri, itu kadang menyakitkan hati juga sedikit lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pastinya tempat sini, Masya Allah, terlalu banyak tempat wisata. Saya apalagi suka. Jogja ya. Ya, apalagi Jogja. Saya pernah dibawa ke Candi Borobudur, dibawa oleh teman saya sendiri. Yang kedua pernah dibawa ke Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul dan ke Gunung Merapi. Oh, iya, itu Merapi. dan paling berkesan lah waktu ke Gunung Merapi lah bersama dengan kepala sekolah saya. Dia datang ke Indonesia ya. Oh, bareng-bareng Ya, liburan. kepala sekolah saya yang bernama Ustaz Ali Fatullah ya pasti ya, sangat-sangat dikenang Ustaz tu ya. Ya, tapi daripada Win Sunan Kalijaga juga masa tu. Tapi ada juga daripada Win Sunan Ampel, daripada Win Bandung gitu dan lain-lainnya. Ketika ditanya tentang perbedaan Islam di Indonesia dan Malaysia, Haliza menyebut bahwa di Indonesia terdapat berbagai aliran Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan di Malaysia tidak ada aliran seperti itu. Selain itu, dia juga membagikan pengalamannya melihat banyak makam yang berbeda agama di sekitar desa tempat tinggalnya di Indonesia. Gitu. Oh iya, terkait Islam ya mungkin ya. Ya. Menurut Cahaliza ini, perbedaan Islam di Indonesia dan juga di Malaysia itu seperti apa ya? Oh, kalau perbedaan, kalau dipandang daripada perbedaan ya pastinya, kalau saya lihat lah, menurut saya sendiri lah, di Malaysia itu ya amalnya lebih kepada amalan ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau di Indonesia ini kan banyak pemahaman yang seperti NU, Muhammadiyah iya. dan lain-lainnya juga ya kan. Itu yang saya nampak lah perbedaannya, keislamannya. Nah, di Malaysia itu tidak ada NU atau Muhammadiyah atau setahu saya lah, mungkin tidak ada dan mungkin ada. tapi Cahaliza mungkin belum tahu gitu iya, ya. Betul, saya belum tahu lagi sebelum konser. Tapi yang pasti yang saya pernah ikut majlis agama yang lain itu semua juga pada ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah. Begitu. Dengan pengalaman yang beragam dan tantangan yang dihadapinya, Haliza merasa bersyukur telah mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di Indonesia dan menambah wawasan keislaman yang berbeda dari Malaysia. Haliza berhasil membuat ayah, ibu, dan kakaknya untuk masuk Islam sama seperti dia. Semoga dalam keagamaan Haliza dan keluarga istiqomah. Amin. Oh ya, Cahaliza, apa ada pengalaman unik di Indonesia ini? Oh iya, saya itu kan pernah bersesiar ataupun berjalan-jalan ya. Saya pernah berjalan di kawasan perumahan saya ataupun di kotakan saya di sekitar desa. Itu saya tuh bukan ternampak lah, itu memang terlimpas satu makam. Satu makam ya, saya tengok kan itu banyak tanda yang enggak sama, ada yang Islam, ada dan non Muslim gitu. Jadi kenapa bisa bercampur ya? Kalau di Indonesia sendiri itu memang dari dulu sudah seperti itu. Iya, jadi memang tidak ada yang lebih ke boleh dicampur gitu. Memang dari dulu memang sudah biasa gitu. Ternyata budayanya dari dulu. Iya, dia gitu. begitu. Tapi di Indonesia ini apalagi di Sleman sudah mulai diterapkan pemakaman yang dipisah. Jadi yang non Muslim dengan yang Islam sudah mulai dipisah. Oh begitu. Ya, semoga kedepannya jadi lebih baik ya. Ya, amin. Oh ya, Cahaliza ini tahu mu'alaf center itu dari mana ya? Iya, yang pertama ya pasti saya belum tahu juga yang sebelumnya. Saya belum tahu. Tapi niat saya nak cari mu'alaf center. Yang pasti terkait mu'alaf ya, sebab saya itu sedang melakukan penelitian. Tapi ternyata ketemu sama salah satu staf
Mola Center, namanya Pak Dwi. Ya Pak dia Dwi. ada buat buat status sekali. Oh ternyata Mola Center tentang mualaf. Dia mempost terkait seorang wanita itu masuk Islam, ya, diangkat menjadi disyahadahkan jadi Islam. Jadi saya pun bertanya kepada Pak Dwi, bisakah saya buat penelitian di sana? Bertanya ini dan itu gitu. Jadi dia bilang, oh bisa, saya bisa ke sana dan saya bisa juga sertai program Mola Center tu. Jadi alhamdulillah saya diberkat oleh Pak Dwi, jadi saya pun terus ke Mola Center dan saya tanya, alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang lain, subhanallah, sangat-sangat ramah. Alhamdulillah. Oh ya, kalau di Malaysia itu ada Mola Center juga nggak ya? Iya, di Malaysia juga ada Mola Center. Ada ya. Namanya ada 2 ya yang saya dapat tahu. Yang pertama ada Center, ada Center HCF, Hidayah Center Foundation namanya. Yang kedua adalah USK, Urus Setia Saudara Kita. Nah gitu. Panjang juga ya. Kenapa kalau melibatkan pendidikan, kenapa tidak buat pendidikan di Indonesia sahaja? Itu yang pertama, karena karena untuk mendapatkan persetujuan daripada tempat itu sangat sulit dan mungkin memerlukan beberapa permohonan daripada tempat lain, kayak kepalanya ada ketuanya lagi harus minta izin daripada situ. Jadi saya sulit untuk mendapatkan keizinan. Jadi yalah saya berhenti untuk buat itu ya, penelitian di sana. Jadi alhamdulillah ternyata di Jogja ada juga. Ya saya ingat kan di Jogja ini nggak ada khusus kayak gitu. Mungkin di tempat lain mungkin tidak ada di Jogja. Ternyata subhanallah Allah mudahkan urusan saya. Alhamdulillah. Jadi berjumpa dengan Pak Dwi yang paling saya kenal, yang terutama, dan ya begitulah. Jadi sebelumnya belum tahu ya kalau ada mualaf center gitu di Jogja atau di Indonesia gitu. Ya saya belum tahu lagi di Jogja itu ada mualaf center. Dan ini ternyata besar ya. Masya saya juga terkejut, besar juga sampai ke sampai ke Jakarta juga kan, di semua tempat ya. Ada MCI Jogja, MCI Magelang. Iya, saya juga dengar banyak yang telah diislamkan juga di Jogja. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Itulah saya macam bila dengar mualaf itu, mualaf ya saya jenis yang suka mendengar orang yang mengenal agama kerana akalnya, gitu. Bilang Pak Dwi juga begitu kan? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali pengalaman Cahaliza ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan terima kasih kepada Cahaliza terima kasih juga sudah mau sharing ke Vertizon TV ini. Semoga dapat diambil hikmahnya, dan kapan-kapan mungkin bisa ajak teman-temannya ke sini ya. Iya bisa, pasti insyaallah. Ya, benda yang baik kita kena bawa kan, kena share. Masya Allah. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita unik lainnya ya. Masya Allah, terima kasih kepada Cahaliza dan teman-teman juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Nantikan cerita-cerita unik lainnya dari Vertizon Podcast. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.